visi dan misi, baik itu di sekolah, organisasi, perusahaan, bank, dan lain sebagainya. Namun, perlu diketahui banyak orang belum memahami apa maksud dari visi dan misi. Bahkan, banyak orang yang masih menganggap bahwa visi dan misi adalah sebuah nama yang sama. Padahal, secara pengertian, visi dan misi memiliki makna yang berbeda. Ada yang hanya memiliki misi, ada yang memiliki visi dan misi sekaligus. Malah ada juga yang memiliki tujuan saja. Berikut ini akan saya jelaskan terkait apa itu pengertian visi dan misi, perbedaan, manfaat, syarat hingga beberapa contoh visi dan misi di berbagai tempat. Visi adalah suatu rangkaian kata yang membuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, rangkaian kata yang digunakan dalam sebuah visi harus ringkas dan jelas, umumnya hanya satu kalimat atau tidak lebih dalam satu paragraf. Visi akan sangat berpengaruh ketika organisasi tersebut hendak melakukan perubahan. Visi membuat organisasi tersebut tetap berjalan sesuai dengan apa yang pendiri cita-citakan, sehingga visi akan mencegah sebuah organisasi untuk membentuk arah baru atau melenceng dari tujuan visi. Terciptanya visi sangat berperan dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya. Sebuah visi tidak dapat berdiri sendiri, maka dari itu, visi atau gambaran masa depan tersebut sangat perlu penjelasan terkait bagaimana rencana untuk melangkah. Disitulah peran dari misi. Setelah memahami pengertian dari visi, selanjutnya yaitu merupakan pengertian misi. Secara sederhana, visi adalah keinginan atau cita-cita perusahaan di masa depan. Sementara, misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan. Selain itu, misi juga akan menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana sikap perusahaan, bagaimana upaya untuk menang, hingga bagaimana mengukur sebuah proses kemajuan. Jadi, misi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Bahasa visi dan misi harus saling mendukung, namun pernyataan misi lebih spesifik daripada visi. Misi akan menentukan karakteristik organisasi daripada organisasi lainnya. Hal yang disampaikan di misi bahkan biasanya dapat memuat produk atau layanan yang akan diprioritaskan. Hal itulah yang membuat misi menetapkan dalam visi sekaligus menggambarkan rencana untuk membuat sebuah tindakan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan visi dan misi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa visi dan misi adalah satu kesatuan. Namun, masing-masing dari keduanya memiliki perbedaan dalam pengertian. Setelah memahami pengertian visi dan misi secara umum, selanjutnya adalah penjelasan terkait perbedaan antara visi dengan misi. Perbedaan visi dan misi yang perlu diketahui diantaranya yaitu yang pertama, visi adalah tujuan utama, gambaran secara garis besar, atau cita-cita tertentu dari suatu perusahaan, organisasi, maupun lembaga di masa yang akan datang atau masa depan. Sedangkan, misi sendiri adalah gambaran dari cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan dan mewujudkan tujuan utama tersebut. Yang kedua, visi adalah wujud dari cita-cita dalam jangka panjang atau mempunyai orientasi kepada masa depan. Sedangkan misi memiliki wujud sebagai cita-cita yang lebih jangka pendek di mana orientasi pada saat ini atau masa kini. Yang ketiga, visi memiliki sifat yang lebih permanen. Sifat permanen dimaksudkan bahwa setiap organisasi, perusahaan atau lembaga misi untuk jangka panjang dikarenakan menjadi tujuan dalam menentukan langkah-langkah. Sedangkan misi lebih memiliki sifat yang fleksibel. Sifat fleksibel membuat misi dapat berubah sesuai kebutuhan tergantung situasi dan kondisi yang ada. Bahkan, misi dapat diganti ketika misi dianggap tidak memberikan perkembangan yang signifikan dalam menuju visi tersebut. Visi biasanya terdiri dari hanya satu kalimat, bahkan tidak lebih dari satu paragraf. Oleh karena itu, visi cukup disusun oleh beberapa kata, sederhana kalimat saja atau poin jelas, ringkas, dan dapat mewakili apa yang diinginkan. Sedangkan misi biasanya disusun oleh beberapa kalimat sebagai penjabaran atau penurunan dari visi yang sudah ditetapkan. Misi harus membuat berbagai
poin yang dapat dijelaskan secara operasional tujuan dari visi tersebut. Selanjutnya yaitu dari sekian banyak visi dan misi yang pernah dibuat, biasanya visi membuat pernyataan yang memiliki sifat umum, sedangkan misi biasanya membuat penjelasan atau pernyataan dengan bahasa yang lebih operasional, khusus dan juga detail. Kemudian ada fungsi visi dan misi. Yang pertama, memberikan standar kerja. Visi dan misi dapat berfungsi untuk menjadi standar kerja bagi organisasi dalam perusahaan. Standar kerja dapat digunakan untuk menemukan tugas dan tanggung jawab tenaga kerja atau karyawan dalam melakukan pekerjaan di perusahaan. Adanya standar kerja dapat membuat tenaga kerja atau karyawan memiliki target dalam bekerja, sehingga perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi kerja. Visi misi dalam sebuah perusahaan dapat berfungsi untuk meningkatkan motivasi tenaga kerja atau karyawan dalam bekerja. Visi dan misi dapat memudahkan tenaga kerja untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Oleh karena itu, visi dan misi dari sebuah perusahaan sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi dan semangat karyawan dalam bekerja dan mewujudkan tujuan atau visi dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Apabila visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bisa merangsang motivasi dan semangat kerja secara signifikan, maka tenaga kerja atau karyawan dapat menjadi lebih produktif. Produktivitas tenaga kerja bisa menjadi sangat didorong oleh adanya semangat atau motivasi yang dimilikinya. Visi dan misi yang dapat dipahami memiliki potensi untuk menggerakkan perasaan dari tenaga kerja atau karyawan untuk semakin bersemangat dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Yang keempat, menjadi acuan bagi perusahaan. Visi dan misi sebuah perusahaan tentunya dapat berfungsi sebagai acuan bagi perusahaan dalam langkah ke depan. Visi dan misi dari sebuah perusahaan dapat menjadi landasan atau sebagai tonggak dasar untuk menjadi sebuah acuan dalam membuat inovasi untuk perkembangan organisasi atau perusahaan tersebut. Secara umum, fungsi visi dan misi memiliki fungsi sebagai acuan untuk perusahaan dalam membuat langkah-langkah perubahan dalam menentukan perkembangan. Hal ini dapat mencegah dan menghindari sebuah perusahaan yang melenceng dari arah tujuannya dan segala kegiatannya disesuaikan dengan visi dan misi yang digunakan sebagai acuan. Yang kelima, menjadi pedoman kerja karyawan. Setelah memiliki fungsi sebagai acuan, visi misi juga berfungsi menjadi sebuah pedoman. Dalam fungsi sebagai pedoman, visi dan misi akan dijadikan dasar untuk para tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut. Otomatis, sebuah pedoman akan sangat membantu karyawan dalam menetapkan keyakinan kerja sebagai adanya pedoman tersebut. Yang keenam, meningkatkan loyalitas karyawan. Visi dan misi dapat berfungsi sebagai upaya meningkatkan loyalitas karyawan apabila perusahaan telah menetapkan visi dan misi yang pasti dan bisa menggerakkan perasaan karyawan. Karyawan tidak hanya meningkatkan kinerja dan produktivitas saja, namun karyawan juga akan memiliki loyalitas dalam bekerja ke depannya. Loyalitas yang akan meningkat secara otomatis pada akhirnya akan membuat para karyawan mampu bekerja semaksimal mungkin untuk perusahaan. Yang ketujuh, mempengaruhi pengambilan keputusan. Visi dan misi sebenarnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan visi dan misi dapat mencegah adanya langkah-langkah yang melenceng atau menyimpang jauh dari tujuan. Visi dan misi pada sebuah perusahaan akan turut mempengaruhi pengambilan keputusan terkait perusahaan. Pengambilan keputusan dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, yaitu memastikan tujuan dasar. Visi dan misi memiliki kegunaan lain untuk dijadikan sebagai suatu tujuan dasar bagi perusahaan. Visi dan misi yang memiliki tujuan dasar yang jelas dan inspiratif akan semakin mempermudah kegiatan perusahaan. Hal itu disebabkan karena kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh para karyawan mudah memahami tujuan dasar perusahaan sehingga memiliki gambaran atau pandangan yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab. Setelah memahami pengertian visi dan misi, perbedaan hingga fungsi dari visi dan misi tersebut, untuk lebih memahami peran penting dari sebuah visi misi, berikut ini adalah manfaat visi dan misi yang perlu diketahui. Di antaranya itu yang pertama ada manfaat visi. Menjadi sesuatu yang dapat membangun imajinasi bersama dalam meraih keberhasilan bersama, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian mampu membuat peningkatan standar kerja yang lebih baik, mampu menumbuhkan dan meningkatkan perasaan tanggung jawab dan kinerja dalam bekerja, dan mampu menumbuhkan
dan meningkatkan rasa memiliki bersama perusahaan kepada karyawan. Yang kedua yaitu ada manfaat misi. Dapat menjadi langkah awal dari perusahaan dalam mencapai visinya. Dapat memacu perusahaan untuk membuat inovasi dalam menghadapi sebuah persaingan. Kemudian dapat menjadi pedoman untuk karyawan maupun perusahaan dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan visi organisasi. Selanjutnya yaitu dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam melakukan perubahan atau pengembangan perusahaannya. Dapat membantu tenaga kerja atau karyawan baru memahami dengan mudah tanggung jawab dan tujuan dari perusahaan. Dapat menciptakan situasi dan kondisi perusahaan yang sehat karena memiliki tujuan besar yang sama. Yang terakhir yaitu dapat memberikan dan menerjemahkan tujuan dasar organisasi hingga dapat memberikan tolak ukur untuk penggunaan waktu, biaya, dan kinerja yang dapat dikontrol dan dievaluasi. Selanjutnya yaitu ada syarat membuat visi dan misi. Setelah memahami pengertian, perbedaan, fungsi hingga manfaat visi dan misi. Visi dan misi juga memiliki peran yang sangat penting untuk membuat sebuah dorongan kepada seluruh perusahaan besar hingga kecil untuk menciptakan visi dan misi perusahaannya. Berikut ini adalah beberapa syarat yang perlu digunakan untuk membuat visi dan misi yang sesuai dengan perusahaan masing-masing. Di antaranya itu yang pertama ada syarat visi. Memiliki orientasi pada masa depan, disusun dengan berdasarkan nilai-nilai perusahaan dan tidak hanya berdasarkan pada situasi dan kondisi masa kini. Selanjutnya ada syarat misi. Dinyatakan secara sederhana dan jelas, membuat kebenaran dan sesuai untuk program jangka pendek hingga jangka panjang, dan berfokus kepada masa sekarang atau masa kini. Sebagai contoh, saya akan mengambil visi dan misi dari usaha Mochi Daifuku yang bernama Akatsuki Mochi. Visinya yaitu menjadi usaha mochi lokal terdepan yang terus berinovasi dalam menciptakan varian rasa unik, sehat dan berkualitas tinggi, serta menjadi pilihan utama di kalangan mahasiswa dan masyarakat dengan menawarkan pengalaman kuliner khas Jepang yang terjangkau. Sedangkan misinya yang pertama, mengutamakan kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan terbaik, termasuk ketan hitam yang kaya nutrisi untuk memberikan nilai kesehatan bagi konsumen. Yang kedua, menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan responsif, sehingga pelanggan merasa dihargai dan ingin kembali. Yang ketiga, menciptakan variasi rasa baru secara berkala agar pelanggan selalu tertarik untuk mencoba varian terbaru dari Akatsuki Mochi. Yang keempat, mengembangkan strategi pemasaran kreatif yang berfokus pada media sosial untuk menjangkau segmen mahasiswa dan komunitas lokal. Yang terakhir yaitu yang kelima, menjaga harga yang terjangkau untuk memenuhi daya beli mahasiswa tanpa mengorbankan kualitas produk. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.